Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu dari SMAN 1 Angsana. Siswi ini sedang melaksanakan tugas sekolahnya, ingin mewawancarai saya. Kan biasanya tuh saya yang mau mewawancarai bintang tamu gitu ya. Nah sekarang gantian, ada bintang tamu yang mewawancarai saya. Boleh tahu namanya siapa? Amanda Sulfiana Karin. Amanda Sulfiana Karin. Oh, kalau dipanggil siapa? Amanda. Amanda, oke. Untuk mempersingkat waktu, jadi dipersilakan untuk Amanda, terserah mau tanya-tanya apa kepada saya tentang, yang jelas ini tentang usaha takoyaki ya. Karena sekali lagi saya adalah owner pemilik dari stand takoyaki ini, dan kemungkinan untuk saat ini saya yang pertama di wilayah Kecamatan Angsana yang membuka stand takoyaki ini. Dan untuk saat ini kemungkinan ada sih satu tempat atau dua tempat di tempat lain. Tapi untuk yang pertama, kalau nggak salah saya sih yang pertama buka stand takoyaki di wilayah Kecamatan Angsana. Silakan untuk Amanda, apa yang mau ditanyakan? Kita ngalir aja ya, ngalir aja dah, terserah mau ngomong apa, mau tanya apa, terserah, ngalir aja. Siapa nama bapaknya dulu? Oke, nama saya yaitu Sugeng Wahyudi namaku. Ya. Bapak Sugeng. Ya, kerasan nggak Pak? Suaranya agak kerasan nggak Pak? Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai pedagang? Pedagang ini ya, takoyaki ya? Ya. Saya buka stand takoyaki ini di tahun 2020. Tahun 2020. Selain di tempat ini, adakah yang mau menjual cabang-cabangnya di mana? Oh, untuk cabang ya? Ya. Untuk sekarang saya masih belum buka cabang di tempat lain, baru satu ini. Soalnya satu ini aja juga termasuk agak ribet karena saya sendiri yang mengelola. Jadi sendirian tuh agak ribet, belum ada temen buat bantuin untuk mengelola. Jadi untuk sekarang satu aja dulu. Mungkin nggak tahu nanti ke depannya apakah saya akan buka cabang di tempat lain atau kerjasama sama temen, sama orang yang mengambil bahan di tempat saya di takoyaki, bisa juga. Tapi itu di luar dari misalnya di luar dari saya ngerjain, cuman dia tuh ngambil kayak modelnya itu franchise lah. Yeah. Franchise itu kan bisa juga gitu. Yeah. Nah, ada lagi? Apa lagi? Mengapa Bapak memilih bekerja sebagai pedagang? Oh ya, kenapa saya memilih usaha pedagang? Yeah. Ya, walaupun ini termasuk kalau misal bisa dikatakan tuh jomplang dari pendidikan saya. Yeah. Saya itu SMA Blue F sini juga, SMA 1 Angsana itu IPA, jurusan IPA. Habis itu kuliahnya itu jurusan sistem informasi, komputer, TIK. Ya, sangat jomplang itu loh. Dari TIK komputer larinya ke pedagang cemilan dan minuman kayak gini. Kenapa milih ini? Karena karena suka aja, karena hobi saya itu jualan. Jadi gini, ada peribahasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi untuk bapak dan ibu itu pedagang. Jadi saya kagak suka juga jadi jualan. Jadi suka jualan kayak gitu. Jadi terbuatlah usaha ini. Iya, benar. Dari pukul berapa biasanya buka? Buka stand takoyaki ini dari jam 9 pagi sampai
jam setengah 10 lah, setengah 10 malam. Ya, ya. Nah, jadi di jam 9 pagi sampai jam 10, setengah 10 malam itu ada dua teman lah buat yang bantuin. Dari pergantiannya itu di jam 5. Jam 5 Jadi sore. Jadi jam 9 sampai jam 5 sore itu ada satu orang perempuan juga. Kemudian dari jam 5 sore sampai jam setengah 10 juga perempuan kayak gitu. Kenapa juga saya milih perempuan? Karena kemungkinan itu perempuan lebih teliti, lebih rajin dan ya ketimbang laki-laki. Makanya kemarin tuh ada juga tuh laki-laki yang mau ngelamar gitu kan. Tapi saya nggak mau lah, saya enak nyari yang perempuan aja buat jualan masak ini. Dan sebenarnya juga jualan kayak masak kayak gini itu kayak identik dengan tentang perempuan kan? Iya, iya. Pernah tuh WA saya kan tercantum tuh di menu kan, ada orang yang order dikiranya tuh saya perempuan, padahal saya laki. Makanya kebanyakan orang tuh dilihat kemungkinan juga berpikir kalau yang usaha kayak ini tuh kayak identik dengan semua tuh perempuan. Kayak gitu. Nah itu dari jam 9 pagi sampai jam setengah 10 malam. Barang apa saja yang Bapak dagangkan? Untuk saat ini takoyaki sama minuman. Kalau minuman ada yang tentang boba, sama ada Yakult Leci juga ada, dan cappuccino cincau juga ada. Untuk yang kemarin saya pernah nambah menu roti bakar. Ya, jadi ada takoyaki, roti bakar dan minuman. Tapi roti bakar ini agak sepi dan roti ini kan ada masanya. Iya. Kalau roti yang original itu 3 hari lah. 3 hari itu masih bagus. Lebih dari 3 hari itu akan jamuran. Walaupun nanti dimasukkan ke kulkas itu sudah beda rasanya karena dia tuh keras. Nah, maka sedangkan saya itu kan kalau misalkan kita jual roti bakar dan rotinya itu banyak yang jamuran kan begitu. Ya, rugi. Lebih baik saya tiadakan aja. Jadi untuk saat ini takoyaki, minuman, dan ada satu lagi menu tambahan itu dorayaki. Kenapa milih dorayaki? Karena takoyaki ini kan cemilan dari Jepang ya. Dari Jepang. Dan dorayaki juga cemilan dari Jepang, ya kan? Kalau dorayaki ini kan kita sebut dorayaki. Yang terlintas di Amanda itu film kartun apa? Doraemon. Nah, itu. Jadi kayak dorayaki itu sudah melekat di kartun Doraemon, ya kan? Kalau misalkan dorayaki pasti mikir langsung ke kartun Doraemon. Nggak mungkin dorayaki berpikir langsung ke kartun Naruto, ya kan? Nggak mungkin kan? Jadi dorayaki langsung ke Doraemon, dan dorayaki itu juga cemilan dari Jepang. Dan bahannya ketika pembuatan itu agak simpel, walaupun agak lama, agak aman karena kan itu masih bahan mentahan kayak tepung kayak gitu, jadi aman kayak gitu. Oke. Berapa modal Bapak untungkan? Awal modal ya? Iya. Awal modal ini karena apa ya? Karena saya bahan-bahannya, perlengkapannya itu belum ada. Itu tuh cukup lumayan. Dan juga ini kan saya pakai daging cumi asli sama gurita. Sedangkan yang gurita itu di sini nggak ada yang menjual. Jarang. Jadi kita bahkan nggak ada. Saya pernah tanya-tanya di pasar itu nggak ada yang jual gurita. Jadi gurita ini saya order dari Banjarmasin. Ada teman di Banjarmasin kan order dari sana. Dan ketika beli itu nggak bisa agak sedikit, jadi agak banyak. Terus saya perlu penambahan kulkas pakai freezer. Yeah. Nah, jadi itulah awal modal juga. Saya juga memerlukan freezer. Kalau untuk total keseluruhan itu lumayan sih. Mau menyebutkan malu nih. Nggak usah kalau nggak usah. Pokoknya lumayan lah. Dari freezer 1, habis itu ada kulkas keluarga 1, ya kan. Habis itu perlengkapan dapur, kompor, ada loyang buat takoyaki, alat press untuk minuman,
kemudian standnya ini, dan ya semuanya lah, agak lumayan lah, Iya. lumayan lah. Kalau misalkan dikatakan 15 juta lebih lah, kayak gitulah. Untuk tepatnya nggak sebutkan ya, pokoknya 15 ke atas lah. Iya, iya. Berapa untungnya dalam usaha ini? Kalau kotor itu satu hari ya, Iya. jualan itu agak anu sih, apa, kalau jualan itu naik turun, jadi nggak mesti. Kadang tuh ya kadang tuh rame, kadang nggak mesti juga sih. Kalau misalkan kita anu rata-rata agak sulit juga sih, agak sulit sih, karena ya mungkin gini, kalau kotor ya berapa ya, ya 100 ke atas lah, 100.000 ke atas kayak gitu. Adakah cara lain yang terpikir untuk meningkatkan penghasilan dari ini? Gimana tadi? Cara lain? Cara lain terpikir untuk meningkatkan penghasilan dari dagang ini. Oh ya, kita untuk jualan biar banyak pelanggan yang datang, itu ada beberapa hal yang saya alami ya. Gimana caranya? Yang pertama, tempat itu harus bersih, Ya. tempat itu harus nyaman, ya kan, buat duduk ada nyaman. Kemudian ketika kita pembuatan makanan atau minuman, itu juga perlengkapan harus steril, higienis, ibarat tuh apa ya, pakai bantuan sama sarung tangan plastik lah. Ya. Karena itu juga sebagai pelayanan yang apa, biar orang itu nggak merasa jorok lah, ya, gitu kan. Jadi kita juga merasa, misalkan kita beli tempat lain, kalau misalkan contoh kita ada orang, misalkan nih kita beli tempat lain ya, bakso atau apa tuh kan, kemudian orangnya itu ngambil daun bawang merahnya itu kan pakai tangan biasa tuh kan, padahal tangannya itu kan nanti buat megang yang lain dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi itu yang agak apa ya, iya, jadi kita pakai sarung tangan gitu. Ya. Terus adakah? Oh ya, satu lagi tadi, untuk pendekatannya itu tempat juga harus higienis, sama yang kedua itu pelayanan itu harus ramah gitu. Iya. Harus ramah dan apa ya, ramah itu, pokoknya kan semua orang kalau misalkan ramah kan enak, ya Iya. kan, ya, gitu. Nah itu sih. Terus adakah pernah pengalaman kerugian selama perdagangan? Pernah, ternyata pernah. Semua pedagang pasti pernah merasakan yang namanya apa ya, rasa-rasa apa, masa-masa sulit. Ya. Pasti pernah. Bahkan dulu tuh saya ini apa ya, sudah punya karyawan cukup banyak, ibarat tuh pergantian gitu kan. Jadi sudah lumayan itu, dan pernah ada beberapa karyawan itu di masa itu ya bukan karena itu juga sih, makanya di masa waktu itu bahkan satu hari tuh nggak ada yang beli gitu loh, pernah itu loh. Bahkan cuman beli minuman satu misal gitu. Jadi itu yang nyampe beberapa bulan, waduh rasanya gini, bahkan kayak rugi untuk biaya operasional dan pembayaran gaji karyawan. Itu pernah sih di masa-masa yang itu tuh agak sulit. Pernah Gitu. berpikir untuk ini tidak berjual lagi? Pernah di masa itu tuh pernah kita kan masih punya orang tua nih ya. Iya. Yang ibu nih, kita diskusi sama ibu kan, cuman ibu ini yang ada. Kita diskusi sama ibu, ada niat mau saya jual stand ini, mau saya jual, saya nggak jualan lagi. Iya. Karena beberapa bulan itu, waduh, ya sangat apa ya, sangat sulit. Jadi bahkan itu yang nggak pernah ada yang nggak beli kayak gitu. Dan juga ada juga mencari karyawan itu agak sulit kayak gitu. Pernah saya niat pengen jualin aja, tapi itu ya alhamdulillah nggak jadi, karena di tempat lain saya ada usaha lain. Jadi dari usaha itu bisa untuk membackup usaha ini. Jadi karena ini kan nggak ada, ibarat tuh bisa dikatakan nggak ada hasilnya nih, ya kan, bangkrut lah gitu kan, ya kan. Tapi ada usaha lain buat backup biaya operasional ini dan gaji karyawan gitu. Jadi alhamdulillah berjalan dan semuanya usaha saya berjalan. Kayak gitu. Bagaimana cara Bapak untuk menarik
perhatian konsumen? Menarik mungkin seperti yang tadi, seperti pelayanan itu dan tempat kayak gitu juga, dan yang jelas itu juga tadi apa, rasa. Diusahakan saya tuh menjaga rasa, baik itu rasa dorayaki, takoyaki maupun minuman. Itu rasa sih sangat apa ya, sangat menentukan juga sih. Kalau misalkan rasanya enak, walaupun orang itu agak jauh, bisa dia datang. Walaupun kurang enak, walaupun orangnya itu dekat, nyari tempat yang minumannya jualnya itu enak. Mungkin rasa juga itu sangat berpengaruh sih. Apa yang Bapak lakukan agar para pelanggan selalu merasa puas? Itu juga tadi, ya mungkin sama sih, kayak pelayanan dan rasa itu juga biar pelanggan tuh merasa puas kayak gitu. Dan juga ada penambahan juga nih. Ini belum lama ya. Di sini ada wifi, tapi wifi-nya bisa dikatakan nggak gratis sih, tapi murah. Dan untuk sinyal itu stabil. Insya Allah stabil lah. Kalau misalkan yang tempat-tempat lain, misalkan nih wifi-nya gratis, free wifi kan itu, tapi kadang kan dia nggak stabil. Maksudnya nggak stabil tuh, contoh wifi itu ada 10 Mbps, misalkan nih daftar di IndiHome ya, 10 Mbps. Tapi ketika 10 Mbps itu dipakai oleh orang 20 atau 10 atau 20 orang, itu akan nggak stabil. Karena wifi itu dia rebutan. Nah, untuk di tempat saya, ini udah saya setting, jadi misalkan ada orang yang pakai 20 bahkan lebih, insya Allah masih stabil. Jadi cuman murah aja, 2.000 itu untuk 20 jam. 20 jam 2.000 itu terserah mau buka apa aja, terserah. Dan jarak dari tempat stand saya, ini alatnya kan ada di stand saya nih, mungkin jaraknya kisaran 20 meteran lah. 20 meter insya Allah masih aman, 20 meter. Kalau nggak ada penghalang rumah atau nggak ada pohon, nggak ada tembok, itu lebih dari 20 meter masih aman. Kalau misalnya penghalang mungkin kisaran 20 meter. Jadi penghalang itu juga mempengaruhi untuk kestabilan sinyal kayak gitu sih. Jadi 20 jam itu 2.000, insya Allah masih aman lah. Sambil menunggu jadinya takoyaki buat beli itu juga masih bagus lah, kayak gitu lah. Adakah suka dukanya Bapak sama perjalanan ini yang tadi apa saja sebutkan? Suka dukanya jualan ini, yaitu tadi pernah sangat sunyi jualannya ini, sempat mau saya jual tapi alhamdulillah nggak jadi, dan alhamdulillah sekarang makin berjalan, jadi alhamdulillah rame, dan alhamdulillah makin banyak yang tahu kayak gitu. Ya suka dukanya luar biasa sih. Dan juga gini cerita ya, kita kan punya teman-teman juga nih, punya teman pengusaha juga. Seperti kalau saya sebutkan, misalkan kayak di toko rakyat itu juga teman kan yang ATK, dan ada juga yang jual boba, minuman, dan jambu kristal yang depan Ami Parfum itu. Nah itu kan, dan boba yang dulu itu di Simpang 4 Mate Angsana, King Boba. Jadi juga kita ada cerita, ada ya sharing lah tentang usaha gitu. Kadang tuh kami juga mencari karyawan agak susah. Jadi karena di sini kan persaingan ini, cari karyawan kayak persaingan sama tambang gitu loh, sama perusahaan tambang gitu loh. Jadi kayak di usaha yang kecil-kecil ini kayak sebagai batu loncatan aja gitu loh. Jadi cuma 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan habis itu lari ke misalnya perusahaan tambang kayak gitu. Ya itu juga sih termasuk cobaannya itu, lika-likunya sebagai sebagai pemilik usaha untuk cari karyawan kayak gitu sih. Bahkan yang di ATK temen itu yang toko rakyat itu kan juga termasuk gede tuh. Ya itu juga kayak gitu juga. Kan gajinya termasuk udah lumayan juga sih kayak itu. Tapi juga ada
cari kainnya agak susah gitu. Kayak gitu sih. Ya semuanya lah. Jadi tapi yang jelas apapun yang terjadi ya dinikmatin aja lah. Kayak gitu. Apa harapan atau keinginan Bapak setelah berdagang dalam kurun waktu selama ini? Harapan? Harapan atau keinginan? Keinginan ya? Ya. Ya kalau keinginan tuh pengen punya lokasi sendiri. Kayak model kafe lah. Pengen kayak gitu. Jadi kedepannya tuh nggak model kecil kayak gini. Itu pun kayak berbentuk kafe. Yang bagus sekarang tuh kayak kafe ini loh. Kafe tunggal ya. Iya. Itu bagus tuh. Kemarin ada kesana tuh bagus. Awal-awal juga mereka tuh merintis gitu loh. Pernah saya tanya gitu kan, merintis juga. Tapi sekarang wah lumayan tuh. Satu bulan bisa nyampe nggak apa ya 50 juta ke atas satu bulan itu bisa nyampe 50 juta ke atas satu bulan itu karena rame. Jadi saya tuh pengen kayak gitu nanti ke depannya, pengen punya lokasi tempat berbentuk kafe dan di dalamnya itu ya cemilan takoyaki, kalau enggak nanti ada penambahan apakah yang jelas mungkin kayak sosis goreng atau kentang goreng gitu kan untuk cemilan anak muda gitu kan, apalagi Anak zaman sekarang. iya dan juga gitu dan nongkrong kan malam minggu. nah itu dan juga bisa nanti nih 2000 Vivi kan, nah itu kayaknya masih 2000 kan aman lah ya. Untuk sekarang aman ya, Nana sekarang tuh aman 2000. Jadi wifi-nya misalkan sambil ngerjain tugas sekolah atau apa kan kayaknya masih aman lah. Semoga stabil aja sih. Nanti kalau misalkan nanti kurang stabil ya bisa di-up lagi wifi-nya. Jadi kan itu juga berpengaruh misalkan kita mengambil 20 Mbps atau 30 atau 50 Mbps kan itu di-up-kan lagi kalau misalkan biar lebih stabil kan bisa juga sih kayak gitu. Ya kedepannya pengen kayak gitu sih. Sudah saja yang saya wawancara, yang saya tanya-tanyain. Oke. Sudah cukup jelas. Ya. Semoga aja jelas ya. Ya. Pengalaman sih buat kedepannya. Gantian tanya ya. Ya. Nah ini siapa? Amanda ya? Iya. Amanda kelas 1 ya berarti ya? Iya. Kelas 1 SMA. Ini sedang ngerjain tugas ekonomi. Jadi sama gurunya itu disuruh apa? Suruh mewawancarai pedagang, bertanya kayak kapan bisa kayak lika-liku perdagangan ini, kayak suka dukanya, terus kapan mulai cabang ini kayak dagang ini, jual apa aja, gitu. Oh gitu. Terus habis itu nanti misalkan nih informasi itu sudah didapatkan tuh kan. Tujuan akhir nanti itu apa? Tujuan akhirnya itu apa sih setelah si Amanda mendapatkan informasi seperti ini? Mungkin dari gurunya kayak di update lagi, kayak misalnya dibuat kayak seperti endorse kayak gitu, kayak mau apa ya? Nggak seperti, maksudnya gini. Misalnya nih si guru nih, Amanda bikin tanya sama pedagangnya kayak gini. Terus habis itu kan oke, siap Bu gitu. Sama Amanda dibikin tuh, ya kan. Setelah Amanda dapat, habis itu nanti bentuk pertanyaan ini kan sama jawaban ini nanti dikasihkan ke Ibu guru itu dalam bentuk apa? Apakah bentuk tulisan ataukah makalah atau dalam bentuk apa gitu? Boleh video, boleh makalah, boleh tertulis. Oh, terus gitu? Iya. Oke. Kalau misalkan dalam bentuk video, bisa aja nanti ketika video ini saya share ke YouTube saya, nanti linknya saya kasih ke Amanda. Nah, bisa juga nanti Amanda kasih ke gurunya kan. Iya. Jadi bisa gurunya lihat secara langsung dan lebih jelas, semoga apa yang saya sampaikan biar lebih jelas didengarkan oleh gurunya secara langsung kayak gitu. Bisa juga gitu. Berarti nanti nggak dalam bentuk makalah, biar dalam nggak bentuk makalah. Nggak gue gitu aja. Ya, setelah mau gimana gitu. Oh gitu. Yang jelas ibunya itu tahu. Tahu. Oh Sama gitu. dokumentasi juga. Dokumentasi. Oh, oke. Nah, Amanda kan masih umur 16 tahun ya mungkin ya? Iya. 16 tahun, masih muda, masih kelas 1 SMA. Kedepannya setelah sudah ada belum pemikiran untuk kedepannya setelah lulus SMA atau bagaimana?
kuliah sih. Rencananya mau kuliah? Ya. Di jurusan guru. Jurusan guru. Guru ini guru apa nih? Guru PGSD? SD. Guru SD. Sudah tahu kira-kira mau kampus di mana? Belum. Guru SD, PGSD itu biasanya ada di Stikip atau di Unlam juga ada juga sih. Kalau di UIN juga nggak tahu ada atau enggak. Nanti bisa tanya-tanya sama guru di mana jurusannya yang ada gitu kan. Kenapa milih guru SD, PGSD? Biasanya kan kalau misalkan milih sesuatu itu ada dasarnya tuh. Karena apa? Suka anak kecil. Suka anak kecil. Yeah. Oh, kenapa kalau suka anak kecil kenapa nggak jadi guru TK, guru PAUD? Itu kan mereka juga anak kecil. Kalau guru TK kurang deh kan. Kurang. Iya. Oh, berarti lebih suka ke guru SD gitu ya? Oh, oke. Ada nggak ibarat tuh niat nanti itu apa untuk buka usaha atau gimana? Atau nggak ada kepikiran ibarat tuh cuma pengen jadi guru aja? Ya, belum kepikiran itu. Oh, belum kepikiran mau buka usaha gitu belum? Boleh tahu nggak? Kadang gini, si anak seperti tadi ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya kan? Boleh tahu nggak latar belakang dari orang tua itu apa? Misalkan pekerjaan atau apa itu? Bapak kerjanya ngaspal. Apa? Ngaspal. Aspal, bikin aspal. Iya. Oh gitu. Mandornya ya. Jangan-jangan aspal ini bapaknya mana nih? Nggak tahu sih. Kan di sini di Kalsel cuma 2 yang tapi perusahaannya cuma 1. Tapi yang Perusahaannya cuma satu, di kontrak Licin. Batu licin. Iya. Habis itu Itu ada kayak 2 orang yang mandornya. Ya, mandornya. Oh gitu. Iya. Oh. Saya salah satunya mandornya. Oh gitu. Iya. Kalau aspal ini pengaspalan kalau kuliah itu apa ya? Nggak kuliah. Oh gitu. Iya. Oh mungkin karena apa dulu pernah kerja sama ibarat itu sama bosnya, habis itu tahu cara-caranya, Iya. sudah habis itu diberilah tanggung jawab dan bapaknya bisa. Iya bisa. Dulu juga yang bikin aspal, sekarang udah kayak mandornya. Oh iya. Nah itu. Jadi ilmu juga itu didapat bisa dari luar sekolah, dari luar pendidikan, ya kan? Karena channel ini saya buka, ini channelnya ini kan Sugeng Sinau tuh, Sugeng Sinau. Sugeng itu selamat, Sinai itu belajar. Jadi selamat belajar. Jadi kemarin saya juga bikin video tentang tanya-tanya sama orang karena saya yakin, saya percaya juga pengalaman orang itu pasti banyak, ya kan? Bisa kita cari tahu dan kita juga bisa belajar dari pengalaman orang. Iya nggak? Iya. Kan? Misalnya orang itu sudah pernah mengalami apa, merasakan apa, ya kan? Dan dia tuh cerita ke kita, ini loh kendalanya, ini loh masalahnya, ya kan? Ibarat tuh hal yang nggak disukai, hal yang sulit ini, kan kalau kita sudah tahu, kita nggak mungkin melakukan hal yang sama. Pasti kita misalkan nih, si orangnya ini pernah masuk, contohnya kesulitan masuk sumur lah ya, kan kita nggak mungkin masuk sumur kan, pasti kita agak belok ke kanan, jalan lain kan, nah gitu untuk menyelamatkan kita. Nah itu juga pengalaman dari orang, dan seperti bapaknya tadi, pengalaman dari orang, ya kan, belajar dan alhamdulillah ibarat tuh bisa nyampe di posisi yang sekarang, ya kan, kayak gitu, keren sih. Berarti kalau ibu ada latar belakang apa? Ibu rumah tangga. Oh gitu. Kenapa saya tanya gitu? Kan tadi kan Amanda pengen jadi guru SD kan. Siapa tahu, buah nggak jauh dari pohonnya kan. Siapa tahu orang tua dari Amanda itu guru kah atau apa kan kayak gitu. Tahu tanya nggak ya? Kalau di rumah tuh sering ngajarin adik ngerjain PR. Sering bantuin gitu ya? Iya, ngerjain PR kayak ngajarin gini gitu. Oh ya, saran nih. Tapi itu Amanda nggak ngasih jawaban akhir kan? Nggak. Kalau misal